Izin pembina mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembina. Mohon izin pembina mohon izin memperkenalkan diri. Nama Laudia Sapantusria NPT 1123005 kelas Meteorologi 5. Izin untuk mengerjakan ujian tengah semester Fisika Awan berupa pengerjaan soal. Mohon izin untuk soal yang pertama. Gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap mikrofisis awan. Baik, pada gambar sebelah kanan dapat dilihat terdapat terdapat sebuah grafik atau diagram yang menjelaskan terkait tahap-tahap mikrofisis awan. Pada gambar pada gambar satu dengan garis berwarna hitam, ini tuh menunjukkan top curve atau bagian kurva atas ini yang bergaris hitam tebal ini menunjukkan daerah dengan lingkungan yang sangat tercemar atau sangat memiliki banyak polusi, sehingga karakteristik dari sisi N-nya ini sendiri itu sangat besar atau memiliki nilai konsentrasi nukleat cloud kondensasi nuklir yang sangat besar, sehingga apa yang dampak yang terjadi, droplet atau butiran airnya ini tetap berukuran kecil dasar awan karena harus berbagi uap air. Ini dijelaskan ketika semakin banyak polusi atau aerosol-aerosol yang berada di daerah tersebut, sehingga uh, uap-uap air ini akan terbagi ke dalam aerosol-aerosol tersebut sehingga menciptakan sisi N yang berukuran sangat kecil, tapi dalam bentuk yang sangat banyak. Proses ini menekan kondisi suppressing atau proses coalescing coalescence sehingga butiran ini sulit membesar. Eh, Pada tahap pembekuan butiran air ini terjadi pada saat ketika suhu T-nya ini sangat rendah atau dingin karena butirannya ini terlalu kecil untuk membeku. Kemudian pada middle kurva atau kurva tengah pada garis abu-abu tebal, ini menunjukkan di daerah yang cukup tercemar atau pollutant land. Nah, pada daerah dua ini, karakteristisnya itu terdapat partikel dengan konsentrasi yang cukup tinggi, sehingga uh, pada bagian kurva ini di garis dua ini menunjukkan transisi di mana proses pembentukan hujannya ini mulai terhambat pada di garis dua ini. Sehingga pada kurva 2 ini terjadi proses warm yang namanya warm rainout atau terjadinya hujan hangat. Karena hujan ini tidak turun secepat pada kondisi di daerah maritim atau wilayah laut. Kemudian pada kurva yang ketiga, pada garis abu-abu yang tipis atau tidak terlalu tebal, ini menunjukkan daerah maritim area atau wilayah laut yang cukup bersih. Karakteristiknya di sini itu cukup rendah karena udara yang dihasilkan di sini itu sendiri cukup bersih, sehingga sisian yang dihasilkan itu sendiri uh, dalam jumlah yang sedikit, tapi dengan berukuran yang cukup besar. Uh, Dampak mikrofisikanya ini sendiri, uap airnya itu dapat terkondensasi maksimal pada sedikit indik kondensasinya. Sehingga pada prosesnya terjadi proses warm rainout yang sangat efisien, sehingga hujan hangat dapat terbentuk dengan cepat tanpa perlu mencapai ketinggian bekunya sendiri. Kemudian pada keterangan di sebelah kanannya ini sendiri terlihat ada diffusion, coalition coalescence, warm rainout, mixed phase, dan glaciation. Nah, hal ini dijelaskan pada berikut ini. Diffusion atau difusi ini merupakan fase awal pertumbuhan butiran awal yang dinominasi oleh kondensasi uap air butiran ke cair. Nah, pada fase ini pertumbuhannya ini cenderung terhambat atau cenderung lambat. Kemudian, collision coalescence atau tumbukan dan penggabungan. Mekanisme utamanya itu sendiri adalah di mana terjadi pembesaran butiran, di mana butirannya ini saling bertumbukan atau menyatu, atau pada intinya collision coalescence ini berupa penggabungan dari butiran-butiran yang ada. Kemudian pada zona ini sangat dominan udara yang bersih, namun seringkali hilang pada daerah dengan udara yang cukup tercemar atau tercemar. Kemudian warm breakout atau hujan hangat yang dilambangkan dengan huruf R menunjukkan presipitasi yang jatuh dalam bentuk cair sepenuhnya, atau hujan yang jatuh dalam bentuk cair yang sepenuhnya. Nah, proses ini tuh terjadi pada suhu di atas titik buku atau sedikit di bawah 0 derajat sebelum butirannya ini sempat membeku. Kemudian ada mixed phase atau fase campuran di mana wilayah awal terdapat butiran air super dingin dan kristal es secara bersamaan. Kemudian ada glaciation atau glaciers, di mana ini merupakan tahap akhir ketika seluruh komponen awan ini telah membeku menjadi es. Itulah tadi penjelasan terkait nomor satu. Selanjutnya kita berlanjut pada uh, nomor 2. Pada soal nomor 2 ini sendiri adalah jelaskan tentang curvature effect pada pembentukan butir awal atau disebut dengan Kelvin. Kemudian absolute effect pada pembentukan butir awan atau rolled. Dan yang ketiganya yaitu kaitannya dengan curvature dan absolute effect pada pembentukan butir awan atau Kohler curve.
Pada curvature effect itu sendiri, curvature effect menjelaskan bahwa tetesan air yang sangat kecil ini sendiri memiliki permukaan yang melengkung, dan kelengkungan ini meningkatkan equilibrium vapor pressure di atas tetesan. Artinya, tetesan kecil ini sendiri memiliki permukaan yang melengkung. Kelengkungan ini meningkatkan uap jenuh itu keluar dari mesin ini di atas tetesannya. Apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Hal ini disebabkan oleh tegangan permukaan. Molekul pada permukaan tetesan kecil ini kurang terikat sehingga lebih mudah menguap. Akibatnya, tetesan kecilnya ini sendiri ini cenderung tidak stabil dan membutuhkan supersaturasi yang lebih tinggi agar mampu tumbuh. Pada grafik ini sendiri terlihat di sisi Y-nya ini sendiri atau pada bagian Y dan bagian X. Bagian Y ini menunjukkan nilai RH atau dalam persen, kemudian bagian X ini menunjukkan radius dalam newmeter. Pada radius kecil, dijelaskan yang semakin ke kanan semakin besar dan yang kiri adalah yang kecil yaitu 10 pangkat min 2. Kelembapan yang dibutuhkan dari equilibriumnya ini bisa jauh di atas 100%. Bisa dilihat pada 10 min 1, 10 min 1 mendekati di bawah 100, kemudian makin ke kiri nilai RH-nya ini makin besar atau makin di atas 100%. Artinya terjadi ketika kelembapan lingkungan ini lebih tinggi dari garis equilibriumnya itu sendiri. Kemudian dapat dilihat di sini jika nilai E kurang dari ES atau R-nya kurang dari nol, maka tetesannya ini akan cenderung menguap. Kemudian E kurang dari S sama dengan nol, ukurannya ini kritis atau seimbang. Jika E kurang S-nya lebih besar dari nol, maka tetesannya akan tumbuh atau mengalami droplet growth. Kemudian pada rumusnya di sini dijelaskan S adalah dua kali tegangan permukaannya dibagi RV dikali roh L dikali T dikali ln S. Atau R juga sama dengan dua kali tegangan permukaan dibagi N dikali T dikali ln E per ES. Oke, selanjutnya kita lanjut pada bagian B atau solid effect. Nah, solid effect ini sendiri, jika menurut hukum Lord, merupakan penambahan zat terlarut ke dalam air yang akan menurunkan tekanan uap jenuh di atas larutan tersebut. Nah, hal ini terjadi karena si solut atau zat terlarut ini sendiri menggantikan sebagian molekul air pada permukaan tetesan, sehingga jumlah molekul air yang dapat menguap ini menjadi lebih sedikit. Nah, akibatnya atau pada dampaknya sendiri, tekanan uap jenuhnya ini atau ESR-nya ini menjadi lebih rendah dibandingkan air murni, yang membuat tetesannya lebih stabil terhadap penguapan dan dapat bertahan sebagai hash partikelnya, meskipun kelembapannya ini relatif di bawah 100%. Nah, rumus hukum Rolton sendiri dapat dilihat ES per ESR bagi ES sama dengan 1 dikurang 3P MW di per 4Pi NS roh WR3 sama dengan 1 dikurang BR3. Nah, pada rumus ini sendiri ini menyatakan bahwa tekanan uap jenuh ini bergantung pada fraksi massa pelarut atau air dalam droplet. Semakin besar jumlah zat terlarut atau MS-nya, semakin kecil nilai ESR sehingga tetesannya lebih stabil terhadap penguapan. Nah, pada kasus tetesan aerosol, pendekatan mikrofisik menunjukkan bahwa efek solut dapat dinyatakan sebagai ESR bagi ES hingga sama dengan MW per MW plus MS. Nah, dalam bentuk rumusnya yang ini sendiri, penurunan tekanan uapnya ini bergantung pada kuat ukuran tetesannya. Pada radius kecil, kontribusi solutnya ini menjadi sangat signifikan dan menurunkan tekanan uap jenuh secara substansial. Nah, sehingga droplet kecilnya ini dapat bertahan sebagai hash partikel pada kelembapan relatif di bawah 100%. Secara keseluruhannya ini sendiri atau pada kesimpulannya, hukum Raoult ini menjelaskan bahwa kehadiran solut membuat tetesan airnya ini lebih stabil, mempermudah terjadinya kondensasi pada ukuran kecil, dan membantu droplet mencapai ukuran yang cukup untuk dapat diaktifasi menjadi butir-butir awan. Selanjutnya pada kurva Kohler atau Kohler curve. Nah, jika dijelaskan sebelumnya tadi, solut efek ini menurunkan tekanan uap jenuh di atas tetesan ES atau R-nya. Nah, sedangkan curvature efeknya ini sendiri ini tuh bekerja berlawanan atau menaikkan dari tekanannya ini sendiri. Nah, sehingga kurva Kohler ini terbentuk dari kombinasi kedua dari efek ini. Nah, si solid efek ini menurunkan ES, sementara curvature efek menaikkan ES. Hasilnya, kurva dengan satu titik puncak yang menunjukkan titik critical radius ER dan critical supersaturation atau eh, S bintangnya ini. Supersaturation sebelah sini dan ini adalah ukuran dari diameternya itu sendiri. Nah, pada grafik ini menunjukkan itu hubungan supersaturasi dalam persen terhadap diameter basanya atau UM atau new M ini sendiri. Di mana
Kurva untuk partikel yang lebih besar, misalnya dP yang sebelah kanan ini yang bawah 0,5 μm, memiliki nilai supersaturasi yang lebih rendah. Artinya mereka ini lebih mudah diaktifkan untuk menjadi butir-butir awan dibandingkan kurva dP sama dengan 0,1 μm dan dP 0,005 μm. Nah, tetesannya ini sendiri hanya dapat tumbuh jika butir awannya ini mampu melewati titik kritisnya ini sendiri. Jika supersaturasinya mencapai uh, S titik critical supersaturationnya atau lebih dan radiusnya melewati dari critical radiusnya sendiri. Sehingga droplet droplet akan teraktivasi dan tumbuh terus. Jika tidak mencapai titik ini, droplet tetap kecil dan hanya menjadi es droplet. Selanjutnya, terkait nomor 3, jelaskan tentang isobarik dan adiabatik mixing. Pada dasarnya, isobarik adalah proses pencampuran dua massa udara yang terjadi pada tekanan yang sama atau konstan. Nah, ini sendiri, dua parsel udara dengan suhu dan kelembapannya ini berbeda dan bercampur tanpa adanya perubahan tekanan lingkungannya. Apa sih ciri-ciri utama dari isobarik mixing ini? Nah, ciri-ciri utamanya pastinya pertama adalah tekanannya konstan atau tetap. Kemudian, massa udara yang bercampur saling menyeimbangkan suhu dan kelembapannya sendiri. Sehingga hasil pencampurannya ini biasanya memiliki sifat yang berbeda di antara kedua parsel awalnya. Kemudian, pada prosesnya ini melibatkan pertukaran panas sehingga tidak terjadi konservatif secara termodinamika. Apa sih contoh-contohnya di atmosfer? Yang pertama itu ada pencampuran udara hangat atau lembab dari permukaan dengan udara lebih kering di atasnya. Kemudian ada pencampuran udara di batas lapisan atmosfer atau mixing layer. Nah, kita lihat pada grafik ini. Nah, grafik ini menunjukkan tekanan uap E yang ini E dalam in HPA versus versus suhu dalam Celcius ya. Nah, garis merahnya ini sendiri adalah kurva uap jenuhnya. Kurva uap jenuhnya, sedangkan garis putus-putusnya ini adalah jalur pencampuran antara parsel udara di mana T1 E1 dan juga T2 E2. Bisa lihat di sini T1 E1 dan juga T2 E2. Nah, jika jalur pencampuran keduanya ini melengkung dan melewati garis merah, maka akan terjadi kurva saturasi, atau kurva saturasi, maka akan terjadi yang namanya, uh, maka akan dimungkinkan terjadinya kondensasi atau condensation possible. Baik, selanjutnya adiabatic mixing. Nah, untuk adiabatic mixing ini sendiri adalah proses pencampuran dua parsel udara tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungan atau di mana nilai Q-nya ini sama dengan nol. Nah, apa sih pada dalam prosesnya ini sendiri kedua parsel udaranya ini itu bercampur sambil mengalami ekspansi atau kompresi adiabatik sesuai dengan tekanan yang mereka temui di atmosfer itu sendiri. Nah, ciri-ciri utamanya itu sendiri pastinya tidak ada terjadinya pertukaran panas atau Q-nya itu sama dengan nol. Kemudian perubahan suhunya ini terjadi karena ekspansi atau kompresi adiabatik, bukan akibat pelepasan atau penyerapan panas. Kemudian gerakan udaranya atau parsel udara yang bergeraknya ini akan mengalami pendinginan adiabatik, sedangkan parsel udara yang bergerak turunnya ini akan mengalami pemanasan adiabatik. Nah, pada suhu potensial atau potensial temperaturnya ini, dia ini akan tetap konstan pada masing-masing parsel sebelum terjadinya proses pencampuran. Nah, contoh di atmosfer itu sendiri ada pencampuran udara di dalam awan konvektif ketika aliran naik atau updraft dan aliran turun atau downdraftnya ini bertemu. Kemudian ada pencampuran parsel udara yang terjadi dalam kondisi turbulensi kuat di atmosfer bebas atau free atmosphere. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, ini menunjukkan dry adiabatic rate ya, yang menunjukkan bahwa kalau udaranya yang bergerak, yang warna biru, udaranya bergerak naik atau expand, maka suhunya itu akan mengalami penurunan di mana dari 30 menjadi 20 kemudian menjadi 10. Jadi seiring ditambahnya ketinggian, suhunya ini akan mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika udaranya ini mengalami penurunan atau kompres, nah, dia ini akan mengalami kenaikan suhu, di mana 10 menjadi 20, 20 menjadi 30 karena adanya kompresi dari adiabatik itu sendiri. Baik, selanjutnya pada sebuah nomor 4, yaitu mengerjakan soal. Sebuah droplet dari ukuran 2,
0,5 karena NPT terakhir saya 0,5 maka saya langsung menyebutkan 2,05 μm menjadi ukuran 30,5 μm dalam selang waktu 10,5 menit di suhu min 10 derajat Celcius dan pada tekanan 60,5 kilopascal. Hitunglah efek supersaturation lingkungan jika dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelingkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet, di mana aksinya ini sendiri adalah 101,5. Nah, untuk menghitung supersaturation itu sendiri, kita menggunakan mengambil persamaan atau menerapas persamaan rumus dari buku eh, Roger dan Yao tahun 1989 pada judulnya yaitu A Short Course in Cloud Physics. Pada bab 7 di mana ada persamaan 7.71.9 yang menjelaskan eh, terkait droplet growth. Nah, yang pertama itu yang harus kita cari terlebih dahulu adalah persamaan untuk menghitung jari-jari persamaan untuk menghitung jari-jari di sini. Persamaan untuk menghitung jari-jari dan laju pertumbuhannya itu sendiri, di mana RT sama dengan akar dari R0 pangkat 2 ditambah 2 si T. Kemudian si-nya jika diturunkan rumusnya ini, ketika rumusnya diturunkan, nah ketika rumusnya ini diturunkan, maka akan mendapatkan eh, si-nya itu sendiri adalah RT pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2 per 2T. Sebenarnya ini bukan lebih diturunkan, tapi ketika kita mau mencari si-nya, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, rumus yang pertama ini rumus yang pertama ini sebenarnya digunakan buat apa sih? Yang pertama itu digunakan untuk menghitung jari-jari droplet akhir atau RT setelah tumbuh selama waktu detik, di mana R0-nya ini adalah jari-jari awalnya. Kemudian rumus yang kedua ini digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan aktual droplet atau ksinya sendiri berdasarkan data perubahan kuadrat jari-jari dalam waktu T. Nah, jika kita karena kita di sini mencari supersaturasinya, maka kita hitung menggunakan rumus supersaturasi, di mana rumus dari supersaturasi jika kita ketahui C-nya, yaitu sama dengan S dikurang satu dikali C1. Nah, karena kita mencari nilai supersaturasi atau S, maka kita bisa ubah dari S-nya ini menjadi S sama dengan satu ditambah C dibagi C1. Nah, karena kita mau mencari dalam persen, maka kita bisa ubah lagi S sama dengan S min 1 dikali 100%. Nah, rumus yang ketiga ini digunakan untuk menghubungkan laju pertumbuhan C dengan supersaturasi fraksional atau S1-nya melalui konstansa termodinamika C1. Kemudian rumus yang keempat ini digunakan untuk menghitung supersaturation ratio atau S lingkungan di mana S sama dengan satu itu berarti jenuh. Nah, rumus ini ditulis ini yang terakhir ini digunakan untuk mengkonversi supersatuan rasio menjadi persen. Nah, apa aja sih keterangannya di mana RT itu adalah jari-jari akhir droplet atau new M, R0 adalah jari-jari awal droplet atau new M, T adalah waktu pertumbuhan dalam detik, C adalah laju pertumbuhan aktual dihitung dari data dari si jari-jarinya, yaitu di mana satuannya adalah new M pangkat 2 per second. Kemudian S ini adalah supersaturation ratio, kemudian C satu ini adalah konstanta termodinamika pertumbuhan, di mana nilai yang diberikan adalah 101,5 ini bukan 101,5 tapi 10 pangkat 1,5 di mana satuannya adalah new M pangkat 2 di per S. Mekanisme dari soal soal tersebut yang diketahui adalah yang pertama, yang pertama adalah jari-jari awalnya. Yang pertama adalah jari-jari awalnya atau R0-nya itu sendiri adalah 2,05 μm. Kemudian jari-jari akhirnya atau RT-nya adalah 30,05 μm. Kemudian waktu atau T-nya adalah 10,5 menit. Kita konversi menjadi detik, maka kita kali 60 yaitu mendapatkan 630 detik. Kemudian konstanta termodinamika atau C satunya adalah 10 pangkat 1,5. Jika kita ubah menjadi akan mendapatkan 31,623 μm pangkat 2 per second. Yang ditanyakan adalah S atau supersaturation-nya, di mana berdasarkan rumus tadi kita bisa lihat, kita dapatkan langsung menjadi nilai C-nya saja, atau bisa kita turutkan dari rumus RT-nya, di mana RT adalah, di mana RT, di mana RT sama dengan akar dari R0 pangkat 2, R0 pangkat 2 ditambah 2 si T, di mana kita pangkatkan kedua ruas agar nilai akar sebelah kanan ini bisa hilang, menjadi 0 pangkat 2 ditambah 2 si T.
Karena kita mencari nilai C, maka C sama dengan RT pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2 dibagi 2T. Kita bisa langsung substitusi saja, berarti C sama dengan RT pangkat 2-nya adalah 30,5 pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2-nya 2,05 pangkat 2 dibagi 2 dikali 630 second. Ini adalah mu M, ini adalah mu N, dan ini adalah second. Di mana didapatkan 30,5 pangkat 2 adalah 930,25 dikurang 4,2025. Di mana mu M, ini adalah mu M. Dibagi 2 dikali 630 dapatkan 1260 second. Nah, maka ini akan didapatkan hasilnya adalah 0,7349583 mu m pangkat 2 per second. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 0,73496 mu m. Bukan disederhanakan tapi dibulatkan. Sorry. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai C-nya, maka kita bisa langsung mencari nilai supersaturasinya, di mana rumusnya adalah S sama dengan 1 ditambah C per C1, di mana 1 ditambah nilai C-nya adalah 0,73496 0,73496 mu m pangkat 2 per second dibagi C1, kita bisa dapatkan nilai dari 10 pangkat 1,5, di mana dijadikan 31,623 mu m pangkat 2 per second, di mana akan dapatkan hasilnya 1 ditambah 0,02324 atau menjadi 1,02324. Selanjutnya kita bisa mencari supersaturasi dalam bentuk persen dengan rumus S sama dengan S dikurang 1 dikali 100%. Di mana S-nya adalah 1,02324 dikurang 1 dikali 100%. Maka akan dapatkan hasilnya adalah 2,324%. Nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode bayangan buoyancy oscillation. Jika lapisan dari udara tak jenuhnya ini melewati daerah orografi dengan ketinggian x, kilometer terpisah dari arah aliran, di mana lapse rate-nya ini adalah 4,05 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 20,5 derajat Celcius kilometer. Nah, untuk ini sendiri kita menggunakan rumus frekuensi eh, Bernoulli-Vaisala, di mana N sama dengan G per T dikali lapse rate lapse rate D dikurang lapse rate pangkat seper 2, di mana periode oscilasi buoyancy-nya ini ada atau taunya ini adalah 2V per N. Kemudian ada periode orografi atau taunya ini sendiri adalah L per U. Karena kita di sini mencari kecepatan uh, U-nya, di mana U sama dengan L kali N per 2V. Nah, N-nya ini bisa, nilai N ini langsung kita substitusi di persamaan U sehingga mendapatkan L per 2V sama dengan G per T dikali lapse rate D dikurang lapse rate dalam kurung 1/2. Nah, di mana lapse rate ini adalah lapse rate adiabatik kering, dan lapse rate ini lapse rate lingkuran atau laju perubahan suhu vertikal atmosfernya. Nah, kita bisa langsung kerjakan saja. Nah, ini adalah untuk yang diketahui ada uh, karena disesuaikan, berarti soal sesuai NPT yaitu 0,5, berarti panjang orografi hambatannya 0,5 atau 500 meter. Kemudian suhu lingkungannya adalah 20,5. Nah, kalau kita konversi menjadi 29 293,5 K, di mana 20,5 ini ditambah 273 jika mengonversi derajat Celcius menjadi Kelvin. Kemudian 4,05 derajat Celcius kita ubah menjadi uh, Kelvin per kilometer, kita cukup bagi 1000 saja, yaitu 0,0405 Kelvin per kilometer. Kemudian yang lapse rate adiabatik keringnya atau konstantanya ini sendiri 9,8, kita jadikan Kelvin menjadi 0,0098 dibagi 1000. Kemudian ada percepatan gravitasinya tetap 9,8 ms pangkat 2. Karena kita sudah menyederhanakan rumusnya, kita bisa langsung memasukkan rumusnya sendiri, yaitu di mana U adalah
di mana U sama dengan L per 2 pi dikali G per T Labs rate D dikurang Labs rate lingkungan dipangkat 1/2. Di mana L-nya adalah 500 meter dibagi 2 kali 3,14 dikali 9,8 meter per second kuadrat dibagi E-nya adalah ini adalah suhu ya. T adalah 293,5 Kelvin dikali Labs rate adiabatik keringnya adalah 9,8 dikurang 4,05. Jangan lupa kita kali 10 pangkat min 3 karena tadi dibagi 1000 pangkat 1/2. Pangkat 1/2. Maka kita bisa langsung mendapatkan hasilnya adalah 1,0263822346687 atau bisa kita sederhanakan atau kita bulatkan menjadi 1,103 meter per second. Sehingga didapatkan kecepatan dari nilai kecepatan angin vertikal atau U-nya itu sendiri adalah 1,13 meter per second. Sekian penjelasan terkait 5 soal eh, yang telah diberikan. Saya Laudia Samadusria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.